Di pertengahan abad ke-14, di bawah panji-panji gula kelapa, Imperium Majapahit mencapai zaman keemasannya. Sebuah era kemakmuran dan kekuasaan yang tak tertandingi di Nusantara. Di atas tahta emasnya, bertahtalah sang raja muda yang agung, Hayam Wuruk. Namun, di tengah semua kemegahan itu, sang raja mendambakan satu hal. Seorang permaisuri yang sepadan. Dan kabar tentang kecantikan seorang putri dari tanah Pasundan sampai ke telinganya. Dia Pitaloka Citra Resmi, bunga dari kerajaan Sunda yang kecantikannya termasyur ke seluruh penjuru negeri. Hayam Wuruk pun atas dasar cinta pada pandangan pertama yang hanya ia lihat melalui lukisan, mengirimkan utusan resmi untuk melamar sang putri. Di kerajaan Sunda, lamaran dari Kaisar Majapahit ini diterima dengan penuh kehormatan. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah sebuah harapan akan aliansi agung. Sebuah janji untuk menyatukan dua kerajaan terbesar di tanah Jawa dalam ikatan keluarga. Mengakhiri rivalitas selama berabad-abad. Sebagai tanda kehormatan dan niat baik, Raja Linggabuana memutuskan untuk tidak mengirim putrinya sebagai upeti. Ia akan mengantarkan langsung calon permaisuri Majapahit itu dengan seluruh rombongan kerajaan. Sebuah keputusan yang didasari oleh harga diri dan harapan. Mereka berlayar menuju Majapahit, membayangkan sebuah penyambutan yang megah dan sebuah pesta pernikahan yang akan dikenang sepanjang masa. Namun, di balik perayaan dan harapan ini, sebuah ambisi lain sedang menunggu di ibu kota Majapahit. Ambisi seorang Mahapatih yang sumpahnya jauh lebih penting daripada cinta seorang raja. Sebuah ambisi yang akan mengubah pernikahan agung menjadi sebuah pengkhianatan dan pertumpahan darah. Rombongan kerajaan Sunda tiba. Megah, penuh harapan. Mereka pikir ini adalah kunjungan kenegaraan untuk menikahkan putri mereka dengan seorang kaisar. Sebuah kesalahan fatal. Mereka ditempatkan di lapangan Bubat, di luar tembok kota, bukan di dalam istana. Pertanda pertama, tapi mereka masih menunggu sambutan seorang raja yang katanya jatuh cinta pada putri mereka. 1 hari berlalu, tidak ada sambutan. 2 hari, istana tetap diam. Kehormatan mulai terasa terusik. Harga diri mulai dipertanyakan. Ini bukan adat mereka. Hari ketiga, akhirnya utusan datang. Bukan Hayam Wuruk, bukan pula iring-iringan upacara pernikahan. Yang datang adalah Mahapatih Gajah Mada, dan ia tidak datang sendirian. Di belakangnya pasukan Bayangkara bersenjata lengkap, siap menyerang. Harapan pernikahan kini berubah menjadi unjuk kekuatan. Raja Linggabuana menyambutnya. Masih mencoba menjaga martabat, menanyakan di mana sang calon menantu. Gajah Mada tidak berbasa-basi. Ia langsung ke intinya. Sumpah palapa. Sebuah ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit dan kerajaan Sunda. Kata Gajah Mada adalah bagian terakhir dari puzzle itu. Jadi, tidak akan ada pernikahan antara dua kerajaan yang setara. Tidak akan ada permaisuri baru dari tanah Pasundan. Putri dia, Pitaloka, kata sang Mahapatih, harus diserahkan. Bukan sebagai mempelai, tapi sebagai upeti, tanda takluk, sebuah persembahan dari kerajaan bawahan kepada tuannya. Penghinaan itu lebih tajam dari 1000 bilah pedang. Raja Linggabuana menatap mata Gajah Mada yang dingin. Di sana, ia tidak melihat ruang untuk negosiasi. Ia hanya melihat tembok arogansi dan ambisi. Bagi seorang satria Sunda, hanya ada 2 pilihan. Hidup dengan kehormatan atau mati dengan kehormatan. Pulang membawa aib bukanlah salah satunya. Amarah Raja Linggabuana tak lagi bisa dibendung. Jawabannya singkat, tegas, dan tak bisa ditawar. Sunda menolak untuk tunduk. Sunda memilih perang. Kabar penghinaan itu menyebar secepat api di perkemahan. Para prajurit menghunus senjata mereka. Pernikahan agung telah mati. Sebagai gantinya, lapangan Bubat akan menjadi saksi bisu dari sebuah pertempuran demi harga diri. Putri dia Pitaloka. Dari dalam tendanya,
mendengar keributan itu. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan ketakutan. Lapangan Bubat yang tadinya merupakan lapangan penantian, kini akan segera menjadi medan pembantaian. Lapangan Bubat tadinya lapangan penantian kebahagiaan, kini menjadi arena gladiator yang penuh ketegangan. Di satu sudut rombongan kerajaan Sunda, mungkin tak lebih dari beberapa ratus prajurit. Di sudut lain Majapahit, siap dengan kekuatan militer 10 kali lipat lebih besar. Tapi bagi Raja Linggabuana, ini bukan soal matematika, ini soal harga diri. Ia tidak akan membiarkan musuh datang kepadanya. Ia yang akan mendatangi takdirnya. Sang raja menghunus keris pusakanya dan meneriakkan perintah menyerang. Serang para pengkhianat! Sebuah serangan putus asa. Sebuah demonstrasi terakhir dari keberanian. Mereka tahu mereka akan mati, tapi mereka memilih untuk mati berdiri, bukan hidup berlutut. Pertempuran pun pecah. Brutal, tanpa taktik. Hanya ada amarah dan baja yang saling beradu. Para satria Sunda bertempur seperti banteng terluka. Satu orang melawan 3, bahkan 5. Mereka bertarung dengan amuk sampai titik darah penghabisan. Dari kejauhan, Sang Mahapati hanya menonton rencananya berjalan dengan sempurna. Raja Linggabuana bertarung di garis depan, seperti seorang raja sejati, menjadi inspirasi terakhir bagi pasukannya yang semakin terdesak. Namun, keberanian tidak bisa menghentikan ribuan tombak dan panah. Sebuah tombak menembus zirah sang raja. Ia terhuyung di atas kudanya. Sang raja Sunda telah gugur. Raja Linggabuana jatuh dari kudanya, tewas di tengah medan pertempuran. Kematian sang raja tidak menghentikan pertempuran, justru menyulutnya menjadi api terakhir yang membakar habis sisa-sisa pasukan Sunda hingga prajurit terakhir melihat raja mereka tewas. Sisa pasukan Sunda yang ada menjadi semakin mengamuk dalam pertempuran terakhir mereka. Di dalam tenda kerajaan, Putri Dyah Pitaloka dan para wanita bangsawan Sunda lainnya mendengar kabar kekalahan dan kematian sang raja. Wajah Dyah Pitaloka bukan tangisan, tapi sebuah ekspresi kekosongan yang berubah menjadi tekad dingin. Harapan telah sirna, yang tersisa hanyalah kehormatan. Dyah Pitaloka mengenakan pakaian putih terbaiknya, lalu mengambil sebuah keris kecil yang indah. Sang putri, calon Ratu Majapahit yang kini menjadi yatim piatu di tanah musuh, mengambil sebuah keputusan. Daripada menjadi tawanan dan lambang penghinaan bagi negerinya, mereka akan menunjukkan pada Majapahit arti sesungguhnya dari harga diri. Sebuah ritual yang disebut bela pati, mati demi kehormatan. Dyah Pitaloka menusukkan keris itu ke jantungnya sendiri. Dipimpin oleh sang putri, mereka semua mengakhiri hidupnya. Lapangan Bubat setelah pertempuran dipenuhi oleh jasad para satria dan para wanita bangsawan Sunda. Sangat sunyi. Rombongan pernikahan yang datang dengan penuh sukacita, kini seluruhnya telah musnah. Sebuah mahkota pengantin Sunda yang indah tergeletak di atas tanah yang berlumuran darah. Ambisi Gajah Mada telah terpenuhi. Nusantara selangkah lebih dekat menuju persatuan. Gajah Mada menatap medan pembantaian itu. Wajahnya masih datar. Harga yang dia bayar darah dari calon keluarga rajanya sendiri. Sebuah kemenangan yang sangat mahal. Atau mungkin bagi Sang Mahapati, harga itu sepadan. Kabar dari lapangan Bubat akhirnya sampai ke telinga Raja Hayam Wuruk. Bukan kabar kemenangan, bukan pula kabar pernikahan, melainkan kabar kematian. Kematian calon permaisurinya. Sang raja patah hati, kaisar agung dari imperium terbesar di Nusantara, meratapi cinta yang dihancurkan oleh ambisi patihnya sendiri. Apa gunanya kekuasaan jika tidak bisa melindungi hati? Hubungan antara raja dan mahapatihnya retak selamanya. Kepercayaan telah hancur. Hayam Wuruk tidak pernah memaafkan Gajah Mada atas tragedi ini. Tragedi Bubat juga mengguncang internal politik Majapahit. Banyak bangsawan dan pejabat istana yang ngeri dengan tindakan Gajah Mada yang dianggap brutal dan melampaui batas. Gajah Mada mendapatkan apa yang ia mau. Sunda tidak akan pernah menjadi setara dengan Majapahit, tapi ia kehilangan segalanya. Kepercayaan rajanya,
dukungan para koleganya, dan posisinya di puncak kekuasaan. Tak lama setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada dipensiunkan oleh raja. Disingkirkan dari panggung politik yang telah ia dominasi selama puluhan tahun. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Sang Mahapatih yang agung, yang telah bersumpah untuk menyatukan Nusantara, justru mati dalam kesunyian setelah tindakannya merusak persatuan itu sendiri. Sebuah ironi yang pahit, dan warisan paling pahit dari Perang Bubat adalah luka yang tak pernah sembuh antara dua bangsa bersaudara. Kerajaan Sunda tidak pernah melupakan penghinaan ini. Mereka menutup diri dari Majapahit dan menjadi kekuatan independen yang selalu waspada. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana sejarah ditulis dalam kitab Agung Nagara Kertagama. Yang ditulis pada masa Hayam Wuruk, peristiwa Bubat sama sekali tidak disebutkan. Seolah-olah aib ini sengaja dihapus dari sejarah resmi Majapahit. Sementara di naskah-naskah Sunda dan Bali, seperti Kidung Sunda, tragedi ini justru menjadi cerita utama. Sebuah bukti bagaimana sejarah bisa memiliki dua wajah, tergantung siapa yang menceritakannya. Lapangan Bubat menjadi simbol abadi dari sebuah kemenangan yang terasa seperti kekalahan. Ambisi untuk menyatukan Nusantara di bawah satu sumpah ternyata harus dibayar dengan hancurnya cinta, persahabatan, dan harapan akan persatuan yang tulus. Dan ini akhir dari kisahnya. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya untuk dapat video menarik lain. Salam kami, Kartel ID.